Dalam sholat berjamaah saya pernah mendengar jika ada shaf yang masih kosong di ujungnya dan lalu shaf kedua terisi tanpa dipenuhkan dengan shaf yang pertama, Bu ya. Dan mendengar itu sholat berjamaah yang shaf kedua itu tidak mendapat fadilahnya, Bu ya. Dalam sholat berjamaah di masjid misalnya, maka penuhilah shaf pertama sebelum membangun shaf yang kedua. Jika ada shaf pertama yang belum terpenuhi, lalu kau membuat shaf yang kedua, maka shaf yang kedua ini adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli Muhammad. wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dari Maulana di Pulau Sumatera. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu ya. Dalam sholat berjamaah saya pernah mendengar jika ada shaf yang masih kosong di ujungnya dan lalu shaf kedua terisi tanpa dipenuhkan dengan shaf yang pertama, Bu ya. Dan mendengar itu sholat berjamaah yang shaf kedua itu tidak mendapat fadilahnya, Bu ya. Dan ketika saya masbuk, ketika saya telah sholat di shaf 2, saya melihat shaf pertama itu tidak kosong, ada seperti rasa jengkel, kecewa gitu, Bu ya, setelah mendengar hukum itu, Bu ya. Karena shaf pertama tidak penuh, Bu ya. Mungkin bagaimana ya, Bu ya, menyikapi hal itu. Yang kedua, Bu ya, kalau masbuk itu afdalnya siwak atau langsung ikut imam yang telah masbuk setelah ruku, ya, Bu ya. Sekian, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu, dalam sholat berjamaah di masjid misalnya, maka penuhilah shaf pertama sebelum membangun shaf yang kedua. Jika ada shaf pertama yang belum terpenuhi, lalu kau membuat shaf yang kedua, maka shaf yang kedua ini adalah sah berjamaahnya, tapi kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Ini maka dari itu, tolong ada sedikit punya ilmu. Jika di depan Anda itu kok kosong, ada orang batal wudhu dan sebagainya, maka Anda yang di belakangnya itu penuhi dong shaf tersebut. Anda maju. Cuman majunya tolong maju perlahan. Jangan seperti majunya orang yang buru-buru, tapi harus langkahnya satu demi satu atau dua. Tidak boleh 3 langkah berturut-turut, itu membatalkan. Kalau 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, boleh. Jadi diputus-putus, 1, 1, sah. Dan hendaknya begitu cara Cuman ini kalau orang tidak punya ilmu kan repot, dipikir aneh. Apalagi ini orang yang mohon maaf belajarnya telat terus paling enggak konsen sehingga enggak pernah ngerti sholat berjamaah. Jadi sudah berjamaahnya itu jaraknya panjang-panjang lebar. Kalau ada orang pengen merapat kono, ngapain sih dempet-dempet? Tempatnya luas. Ya, ini memang pasti kurang ngaji dia. Jadi maklum yang kurang ngaji enggak usah marah-marah. Kayak tadi itu Anda enggak usah Anda dongkol. Anda bertemu dengan orang yang jarang ngaji. Masih lumayan mau sholat berjamaah. Itu perlu namanya wawasan. Dan Anda yang sudah datang di sini harus mengerti. Sholat itu hendaknya itu antara kaki Anda dengan kaki tetangga Anda itu adalah nempel. Apakah nempel di ujung jemarinya atau Anda nempel di mata kakinya. Cuma nempel mata kaki memang sedikit susah. Sebab yang jelas ada kedekatan. Lah kalau memang untuk kaki tidak bisa nempel karena model kaki adalah ada begini, ada dan sebagainya, paling tidak pundak itu harus nempel. Berdekatan nempel. Kalau saya ditempelkan nempel. Seperti itu. Tanpa harus nginjek jemari temannya ya. Nggak usah. Kemudian, ini kurang lebihnya seperti itu, dirapatkan seperti itu. Nah, kalau nanti ada 1 kosong di shaf depan, memang yang di belakangnya adalah tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tentunya Allah akan Maha Kasih. Ya, yang tidak mendapatkan pahala jamaah adalah ya jelas Anda yang mengerti tapi tidak maju-maju. Tapi Anda yang mengerti, Anda di ujung. Misalnya yang bolong di ujung kanan, panjang barisan sampai 20 orang. Kan panjang dari ujung masjid itu bisa untuk 20 panjangnya. Imam di tengah, berarti kan 10 kanan, 10 kiri. Kemudian Anda di shaf yang kedua, bagian kiri. Berarti ke bagian kanan kan jauh banget. Lah tak tahu di shaf yang pertama itu ada yang batal wudhunya di bagian tengah, di bagian ujung kanan sana. Nah setelah Anda melihat, ya kalau seperti itu yang di belakang orang tidak ngerti hukum.
Jadi tetap kosong saja sampai selesai sholat. Anda tidak usah ngedongkol. Allah Maha tahu. Anda pengennya akan menutup. Cuman Anda nggak bisa, Anda jauh. Anda mau jalan jauh banget, lucu Anda. Ujung ke ujungnya. Maka Anda tetap mendapatkan pahala jamaah. Allah Maha tahu. Jadi nggak usah pakai ngedongkol-ngedongkolan. Biasanya ngedongkol ini penyakit baru lagi. Yang mulai ngerasa punya ilmu itu gampang ngedongkolan. Jadi, kenapa? Biasanya itu baru-baru belajar itu karena Anda gampang marahan. Jadi, sementara memang kalau Anda tidak bisa maju karena terlalu jauh dan sebagainya, maka tetap mendapatkan sholat berjamaah. Cuma normal di depannya bisa Anda ogah-ogahan, Anda ngerti, maka Anda tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Seperti itu ya. Jadi Anda tidak usah marah. Karena yang kosong di belakangnya itu adalah memang tidak ngerti hukumnya. Nah, jadi seperti itu, tolong yang dapat ilmu. Kalau bahkan nanti ternyata imamnya batal, nanti makmumnya menggantikannya. Satu makmum maju. Berarti di belakang imamnya kosong, maka yang di belakangnya maju lagi. Dan begitu seterusnya. Baik, seperti itu. Jadi tidak usah pakai ngedongkol, tidak usah pakai marah Anda. Karena tidak semua orang tahu seperti Anda. Dan yang tahu harus lebih santun ya. Kadang-kadang belajar ilmu langsung marah-marahan. Sholat gak jauh sana. Bahasa fikihnya begitu. Tapi kan kita dengan Allah yang maha kasih. Nggak ada udzur ya. Udzurnya jauh ya, dia nggak ngerti. Masa yang ngerti dihukum juga gara-gara nggak ngerti? Ya, baik itu saja. Ada lagi pertanyaan kedua? Yang kedua Bu ya, kalau masbuk afdolnya siwakan dulu atau mengejar rukuknya imam? Siwakan tetap saja dianjurkan kapan saja. Bahkan begitu pentingnya siwakan boleh. Kalau lupa sebelum sholat, boleh siwakan di tengah sholat. Cuman tidak boleh melakukan gerakan 3 gerakan berturut-turut. Misalnya sudah terlanjur Allahu Akbar, belum siwakan. Oh. Yang aneh, Anda sengaja sok, kata Buya, sholawat, siwakan. Jadi Allahu Akbar dulu sengaja, itu enggak benar itu. Ini dalam keadaan sudah terlanjur takbir, lupa belum siwakan. Begitu loh maksudnya ya. Jangan, wah siwakannya waktu sholat aja deh. Ya ini aneh-aneh. Kasih ilmu untuk kemudahan malah bikin aneh-aneh. Cuman tetap dianjurkan sholat siwakan adalah keutamaan yang sangat besar. Ya. Kecuali di Ramadan setelah tergelincir matahari, fil madhab dalam yang dikukuhkan dalam madhab kita, kalau sudah tergelincir matahari lagi berpuasa, tidak dianjurkan kita bersiwakan. Tapi kalau sholat duhurnya sebelum tergelincir, mana ada sholatnya? Ya nggak ada. Ya. Sholat duha barangkali Anda pengen siwakan. Baik, kemudian sholat masbuk, ya, ikut. Biarpun Anda ketinggalan, tetaplah berjamaah. Biarpun Anda masbuk. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.